Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Iko namanya barundiang sesudah makan. Yang sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, nanando kepala maupun indak berkepala. InsyaAllah sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam iko indak ada namanya holy man, manusia suci. Ndak ada dalam Islam iko namanya urusan agama diserahkan pada cie urang, ndak. Urusan agama, amar ma'ruf, nahi mungkar, bunyi ayatnya umum. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil mungkar, larang orang berbuat mungkar. Jadi antara ambo dengan Ustadz Jelfatullah, dengan Bapak Kepala Dinas, dengan Bapak Kepala Kantor, di hadapan Allah sama. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa sabun telepon. Sudah lama ambo berceramah, baru disoloklah capek batu ke mikrofon. Iko masalah main bau orang sholat berjamaah, masalah anak muda jangan mabuk minum khamar, awak serahkan ke Ustadz Jel dan ke Ustadz Somad. Itu namanya mindset yang salah. Main utak, settingan, cara berpikir nan salah. Urusan agama iko setiap person punya kewajiban nan sama. Bahkan dan lebih efektif itu bukan kami. Kalau ambo dengan Buya Jelfatullah di mimbar, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib judi, rijsun najis min amali syaitan. Tidak efektif. Berteriak di mimbar, orang itu tidak sembahyang. Berapi-api ustaz di atas mimbar, inyo talalok di bawah. Justru lebih efektif dengan kekuasaan. Maka yang duduk di anggota legislatif mengeluarkan perda, peraturan daerah. Tidak boleh menjual khamar secara umum, kecuali non-muslim, kecuali turis. Jadi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Polisi dan tentara lebih efektif. Ambo selesai khutbah, selesai ceramah, keluar dari masjid, basuo di gang anak muda sedang main gaplek, main judi. Tagak ambo di situ. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ndak mempan, malah dia ejek-ejek, diolok-olok. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Tapi kalau orang nan ado kekuasaan dengan pistolnya, ndak perlunya baca ayat, baca hadis. Aman judi kan, main. Maka segenggam kekuasaan itu lebih bermanfaat daripada kata-kata yang disusun sedemikian rupa. Itu ambo sampaikan di depan bupati, gubernur, wali kota, orang-orang yang punya kekuasaan. Selagi kekuasaan itu ada, pakailah untuk menolong agama Allah. Cuman kadang orang berpikir, kenapa Ustadz tidak duduk saja punya kekuasaan? Apakah mendudukkan tokoh agama ke puncak kekuasaan, atau orang yang punya kekuasaan itu dijadikan menjadi taat beragama? Itu sesuatu yang berbeda. Orang yang punya ilmu agama, ustadz, didudukkan menjadi punya kekuasaan, atau orang yang punya bakat politik itu disadarkan beragama. Maka kalau kita tengok dalam sejarah perjalanan Islam, ambil contoh sampai Salahuddin Al-Ayyubi yang memerdekakan Palestina. Dia bukan ulama, dia bukan ustadz, dia bukan buya, dia adalah panglima perang. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah tentara, pasukan tunduk di bawah kaki dia yang menaklukkan
Richard the Lion Heart. Richard namanya, Lion singa, Heart hati. Si Richard berhati singa. Di saat Richard the Lion Heart ini pada perang salib dalam keadaan terluka di kemah, terbaring. Tiba-tiba tengah malam datang orang berbaju panjang, berjubah, bertutup, masuk ke dalam kemahnya, bisa menyusup ke dalam, dan datang mendekat kepada dia. Kata Richard the Lion Heart, siapa engkau? Orang yang menutup baju panjang itu berkata, aku Salahuddin Al-Ayyubi, ingin mengobati luka-luka. Salahuddin Al-Ayyubi lah yang merubah Masjid Al-Azhar tempat kami belajar, masjid universitas tertua di dunia yang lebih 1000 tahun, dari Syiah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia bukan orang agama, tapi orang politik, penguasa yang taat kepada agama, itu lebih baik. Jadi kalau orang pahamnya seperti itu, paham dia. Kenapa Ustadz Somad ini berkeliling? Saya tidak bisa diundang oleh kepala daerah manapun, pejabat manapun, orang kaya manapun, karena yang mengatur jadwal ini saya. Saya datang ke Sumatera Barat setahun 2 kali. Ke Sumatera Utara 2 kali. Ke Bangka Belitung, Sumatera Selatan 2 kali. Ke Jakarta 2 kali. Pulau Madura sekali. Ke Ambon Maluku sekali. Sekali datang 3 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin pulang. Tak boleh lebih 3 malam. Kalau lebih 3 malam, nanti disangka orang saya sudah buka cabang. Jadi kalau mau datang hari Jumat, maka malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin ambo mesti pulang. Maka dipadatkanlah satu jadwal. Jadi ambo ndak datang, beko ada acara berselawat dengan Bupati Iko, datang. Acara ceramah dengan Iko, datang. Enggak. Acara ulang tahun tokoh Iko, datang. Acara perusahaan Iko, enggak model itu ambo menyusun jadwal. Ambo agi ke Sumatera Barat setahun 2 kali. Lalu dalam 2 itu dipadatkan, disusun oleh putra Sumbar khusus. Jadi siapapun yang minta jadwal ke Ambo ingin menyampaikan pesan-pesan Iko. Bahwa Ambo tausiah di Mabes TNI dengan Pak Mulyono dulu. Itu Ambo sampaikan. Bahwa Ambo tausiah di kantor Polda dengan Pak Kapolda. Itu Ambo sampaikan. Ambo tausiah di depan Bupati, Wali Kota, Gubernur. Itu Ambo sampaikan. Ketika mereka dengan kekuasaannya itu menolong agama, ujung tanda tangannya itu dipakai untuk pondok pesantren, disitulah mengalir amal jariah. Kekuasaan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Tapi ada yang kekal abadi. Apa yang kekal abadi? Masjid Istiqlal. Orde lama tumbang, naik orde baru. Orde baru habis, naik reformasi. Reformasi habis, naik jilid 2. Tapi Masjid Istiqlal tetap tegak berdiri. Siapa mendapat amal jariah? Insinyur Soekarno. Di setiap kabupaten kota, masjid dengan bentuk ciri khas, atap masjid Demak, Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota mengalir pahalanya. Jadi orang-orang cerdas itu adalah dipakainya kekuasaannya itu untuk membuat perda, perbub, perwako, undang-undang, dan itulah yang disebut dengan amal jariah. Selalu orang mengatakan, oh kalau orang sudah meninggal Ustadz itu putus semuanya. Betul putus, tapi ada yang tetap mengalir. Ilmun yuntafa'u, ilmu bermanfaat. Itu kan Ustadz, itu kan Buya, itu kan khotib, itu penceramah. Tidak. Ada orang yang tidak berceramah, tidak menulis buku, hanya diam. Tapi kalau dia mengeluarkan satu aturan, dipakai oleh periode berikutnya, periode setelahnya malu untuk menghapus itu karena sudah terekam di kepala masyarakat bahwa masjid mendapatkan dana hibah, bahwa pondok-pondok pesantren dengan mendapatkan, maka itu mengalir sampai hari kiamat. Itulah yang disebut dengan amal dunia, tapi ternyata dicatat sebagai amal akhirat. Yang paling mengerikan itu nampaknya macam amal akhirat, tapi rupanya untuk mencari dunia. Nauzubillah. Ustaz Somad itu ustaz yang zuhud, itu mencari akhirat. Nauzubillah, rupanya tercatat, hai Abdul Somad, kau hanya mencari dunia. Maka ambo khawatir tausiah ambo lah habis pahalanya dihabiskan oleh subscriber, viewer, dan follower. Tapi ada bapak-bapak, polisi, tentara, kepala dinas, kepala kantor, anggota dewan, nampaknya amal dia dunia. Tapi justru tercatat sebagai amal akhirat. Saya berharap
semua bapak-bapak yang dititipkan Allah jabatan kekuasaan ini, semuanya nampak di mata manusia seperti amal dunia, tapi dia menjadi amal jariah sampai akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan pesan 10 menit, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan bisa awak amalkan basamo. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah belum tentu ambo. Inna akramakum indallah, yang paling mulia atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Kalau Abdul Somad tidak curang, Abdul Somad tidak KKN, Abdul Somad tidak korupsi di hadapan Allah, kata malaikat Abdul Somad bersih maklum. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan. Tapi ada orang punya kesempatan, sangat bisa, tapi dia tak mau melakukan itu karena takut kepada Allah. Itulah derajatnya ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang yang soleh. Ketika panas padang mahsyar tenggelam karena keringat sampai ke leher, kata Nabi ada 7 golongan yang dapat naungan. Saat itu tak ada tenda, tak ada atap, tapi orang ini dapat tenang, nyaman di padang mahsyar. Yang pertama bukan ustadz, bukan ulama, bukan buya, bukan kiai, al-imamul adil, pemimpin yang adil, orang yang dititipkan Allah jabatan kekuasaan, tapi dipakainya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hati Bapak Ibu kita semua dicondongkan Allah untuk menolong agamanya, menjadi maslahat buat umat, bil khusus kota Solo, bil khusus Sumatera Barat, bumi Minangkabau, Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan kata-kata yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami, sehingga kami beramal hanya untuk mencari ridhamu semata ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami berkasih sayang karena Engkau, saling nasihat menasihati amar ma'ruf nahi mungkar karena ingin mendapatkan surga dan ridhamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali asatizatina, para ustadz kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zu'ama'ina sholihin, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, yang masih hidup, qawi imanahum, kuatkan imannya, sahih ajasadahum, sehatkan badannya, waja'alhum minar rasyidin, lurus hati dan pikirannya. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal ibadah hidup kami ini, langkah kaki, hayunan tangan, bisikan telinga, lintasan pikiran, detak jantung, hembusan nafas, jadikan semua itu bernilai ibadah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, adapun dosa silap salah kami, maka tutupilah pada saat kami nanti menghadapmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.